Ramadan berkah itu ya memang betul, Ramadannya berkah, Ramadan itu penuh maghfirah, iya. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan berkah, ya nggak dapat gitu loh. Harus ada usaha ya. Iya. Nah, Ramadan itu berdasarkan pernyataan Rasul tadi bulan barokah, bulan maghfirah. Maka di situ berarti yang ada di bulan Ramadan itu sebetulnya adalah BBM. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Yai. Iya, alhamdulillah sehat walafiat dan berkesempatan. Berkesempatan, Masya Allah, Alhamdulillah, Yai. Bagaimana kabar keluarga? Juga masjid juga gimana, Yai, keadaan? Iya, alhamdulillah keluarga sehat semua, walaupun ada yang di luar kota karena masih di pondok. Lalu yang di rumah dua anak-anak itu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah, tetangga-tetangga juga sehat. Masya Allah, urusan masjid ya terus berjalan, ini sudah 4 hari kegiatan dan juga proses terkait dengan pembebasan kapling untuk masjid itu. Masya Allah. Mudah-mudahan di berkah bulan Ramadan ini segera terselesaikan itu semuanya. Amin. Sambil menunggu yang tetap mau berinvestasi akhirat. Kapling surga nih. Kapling surga. Masya Allah. Baik, untuk hari ini, Yai, kira-kira topik yang akan kita bahas ini tentang apa nih? Ya, kita bicara umum dulu. Keluarga muslim berburu berkah dan maghfirah di bulan Ramadan. Baik, Dulur Victor, Masya Allah. Keluarga muslim berburu berkah dan maghfirah di bulan Ramadan, ya. Nanti fokus ke puasanya, puasa dari ajaran puasa itu apa, gini-gini. Masya Allah. Termasuk nanti falsafah cinta dalam berpuasa itu di situ nanti. Masya Allah. Baik, Dulur Victor, mari kita simak bersama-sama dengan guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik, Yai, disilahkan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin pendengar, khususnya adalah pengagum cinta Al-Victor, program mengaji katresnan. Semuanya ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas izin Allah, rahmat Allah, kita bisa berkomunikasi, berinteraksi melalui radio Al-Victor yang penuh berkah. Alhamdulillah. Terkait dengan keluarga muslim berburu berkah dan maghfirah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah hadir, datang, ya kan gitu toh, mendatangi manusia bulan itu, yaitu apa? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu kok begitu penting sampai diberitakan oleh Rasul syahrun mubarak? Karena Ramadan itu bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh barokah. Kemudian di kesempatan yang lain kita juga sering mendengar bahwa bulan Ramadan itu bulan suci. Iya kan? Artinya gimana ya? Nah, apakah memang bulan-bulan yang lain yang enggak suci? Ya suci aja, semuanya bulan suci karena dari Allah. Tapi maksudnya itu dari pernyataan bulan Ramadan bulan suci itu bahwa orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan itu idealnya itu betul-betul disucikan dari dosa. Masya Allah. Sehingga ketika mendapatkan pensucian dari dosa itu,
berarti mendapatkan maghfirah. Maka Ramadan itu bulan maghfirah. Karena maghfirah itulah sehingga orang-orang di bulan Ramadan itu harapannya suci dari dosa, sehingga sebutannya bulan suci. Masya Allah. Lah hubungannya dengan kata-kata berburu. Itu maksudnya bulannya memang barokah, bulan maghfirah. Tapi ini walaupun ini sudah datang, tapi tetap harus diambil, harus diupayakan, harus diburu berkah itu. Karena tidak otomatis dengan berkah itu lalu kita tanpa apa-apa terus barokah gitu loh. Makanya berburu. Seperti kita selama ini kalau butuh air itu kita ke sumur, ke sungai, ke kali. Tapi saat ini ku datang di depan rumah. Sumurnya ya. Kalengnya itu apa itu, tangkinya itu apa. Nah, di situ pun kan tidak otomatis kalau orang tidak berupaya mengambil salurannya, mengisinya, loh gitu. Jadi Ramadan berkah itu ya memang betul, Ramadannya berkah, Ramadan itu penuh maghfirah, iya. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan berkah ya nggak dapat gitu. Harus ada usaha ya. Iya. Nah, Ramadan itu berdasarkan pernyataan Rasul tadi bulan barokah, bulan maghfirah. Maka di situ berarti yang ada di bulan Ramadan itu sebetulnya adalah BBM. BBM napa niku ya ini? Ya, bulan barokah maghfirah. Oh, Masya Allah. Nggih. Betul ya. Nggih. Nah, tapi kan tadi itu supaya dapat barokah maghfirah itu ya apa ya cukup. Oh iya, ki bulan barokah. Ya gitu aja. Maka supaya dapat barokah, dapat maghfirah itu, maka keluarga muslim itu melakukan sesuatu yang mendatangkan berkah itu. Diperoleh berkahnya itu. Tidak serta-merta terus diperoleh kecuali kalau dia dengan harus berupaya itu. Gitu. Nah, hadis Rasul kan menyatakan ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Berikutnya kan komanya itu qad faradallahu alaikum siyamahu, bahwa di bulan Ramadan itu Allah memfardukan kamu untuk berpuasa. Mewajibkan kamu untuk berpuasa. Maka cara pertama untuk berburu ya untuk mendapatkan barokah dan maghfirah itu ya dengan cara poso. Kalau hubungannya dengan BBM ya pertama harus premium. Napa niku ya premium? Premium. Kalau nggak premium nggak dapat BBM nanti itu. Apa itu ya? Berai makan minum. Mulai subuh sampai maghrib. Niat ngelakoni perintah Gusti Allah. Lah niatnya itu bukan subuh tapi malam harinya. Tapi pray-nya itu loh, tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwatnya, itu mulai subuh sampai maghrib itu gitu loh. Niatnya pada malam hari. Untuk puasa Ramadan itu harus malam hari dengan berdasar apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yubitis syiyama qabla al-fajri fala syiyamalah. Barang siapa yang tidak memulai niat puasanya di malam hari, abata yubit itu memalamkan. Di malam hari sebelum fajar, maka orang itu dianggap tidak berpuasa secara hukum. Masya Allah. Jadi kalau semalam suntuk nggak ada niat sama sekali, ya berarti nggak puasanya. Tapi tetap harus puasa, tidak makan, tidak minum dalam rangka menghormati Ramadan. Jadi gitu. Karena itu begitu pentingnya niat itu dan harus dikerjakan malam hari itu. Ketika kita tarawih sering diajak bersama-sama. Nawaitu sauma ghadin. Ghadin itu besok. Itu berarti apa? Niatnya malam. Anatai fardhi syahri, karena mendatangi, karena melaksanakan wajib bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ngikuti apa malamnya berarti ya. Kalau malam kan biasanya kalau di Indonesia itu kan jam 3 kita sahur. Itu pakai godin juga kalimatnya ya. Iya, masih tetap. Itu kan masih malam hitungannya itu.
Tapi umumnya orang niat itu ya ketika tarawih itu. Intinya ya mulai maghrib itu sudah boleh niat, karena itu sudah masuk hitungan malam. Hari itu nanti itu tanggal itu. Kan hitungannya kan tanggal itu hilal itu. Iya. Ya seperti kemarin dinyatakan bahwa puasa itu kan Selasa. Iya. Berarti nanti Senin malam Selasa itu tanggal pertama. Di situ niat. Niatnya di situ. Bagi yang puasa Senin kan ada Iya. ya sudah berarti Minggu malam Seninnya. Niatnya itu. Ya, yang ikut yang Senin apa yang Selasa? Yang Selasa ya. Apa ngurangi gitu. Ini bukan urusan kurang atau tidak kurang, tapi urusannya bahwa keputusan pemerintah itu dijamin oleh hukum bahwa apa yang diputuskan itu adalah menjadi acuan umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan hasil ru'yah tadi. Nah, memulai niat puasa di malam hari. Puasanya itu adalah prainya tidak makan tidak minum itu mulai subuh sampai maghrib. Nanti kalau sudah maghrib kan boleh makan, boleh minum. Nah itu makanya prai sementara jeda. Tapi itu niatnya karena Allah. Maka terkait dengan berburu barokah dan maghfirah itu Rasul menyatakan man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, ghufira lahu ma taqaddama, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Satu tahun yang lampau. Nah, maka dari pernyataan itu ada kebalikan apabila seseorang itu tidak ada udzur, awake sehat, ya kan, itu juga tidak sedang bepergian dan seterusnya itu, terus gak poso, maka itu bukan barokah, bukan maghfirah, malah dosa. Kebalikannya ya ini. Lah ya kan. Kecuali yang udzur kan, ini nggak udzur kok gak poso, maka dosa. Bukan hanya tidak berkah, bukan hanya tidak dapat maghfirah, tapi oleh dosa. Karena itu wajib. Ya wajib itu gimana sih? Wajib itu kan bukan suka-suka. Iya. Wajib itu kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa loh gitu loh. Nah karena itu untuk supaya dapat barokah dan maghfirah di bulan Ramadan itu ya syarat utamanya itu ya tadi harus premium itu, prai makan minum itu. Nah karena kita bicara tentang keluarga, maka di situ bagaimana anggota keluarga itu bersama-sama untuk melaksanakan puasa tadi itu. Artinya yang mengambil premium dan beli premium itu bukan hanya suami saja, bukan hanya istri, tapi ya semuanya yang sudah berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Termasuk anggota keluarga, termasuk di situ adalah anak-anak yang sekiranya sudah menginjak akil balik. Kalaupun anak-anak di dalam keluarga itu masih umurnya belum akil balik, ya tapi kata sudah kategori tamyiz ya, kalau umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kan belum balik itu. Tetap tapi bagi yang laki-laki itu. Ya orang tua mengajarkan itu juga untuk jenjang pelatihan ke sana. Maka tidak apa-apa di usia segitu dilatih poso, beduk. Ya jadi nggak poso. Maksudnya itu melatih untuk mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum sampai beduk itu sudah bagus itu. Nanti berkembang tahun berikutnya melatih untuk sampai asar boleh atau sampai maghrib. Nah ketika sudah mulai terbiasa, nanti pada tahun ketiga itu penuh gitu loh. Dan disupport, dimotivasi orang tua. Termasuk dia ya dibangunin untuk sahur, ketika buka juga diingatkan, dipersiapkan dan seterusnya gitu. Membangunkan keluarga itu bagian daripada keberkahan, dan maghfirah itu bukan hanya berlaku untuk orang yang menjalani itu saja, tapi juga berlaku untuk anggota keluarga. Semuanya. Suami mengerti istri, istri mengingatkan suami, atau suami yang membangunkan istri, lalu suaminya sholat mungkin, terus istrinya yang dibangunkan tadi itu kemudian langsung fokus persiapan sahur, tidak apa-apa. Sebetulnya kalau tidak mempersiapkan sahur kan bisa sholat, tapi dengan mempersiapkan makan sahur itu pahalanya dapat pahala puasa dan juga dapat pahala orang yang melakukan sholat tahajud dari suaminya tadi itu. Masya Allah. Wah ini loh cermin keluarga yang sakinah itu, cermin keluarga yang barokah di situ. Saya mengingatkan anak-anaknya juga dibangunin. Jadi sebagai cermin keluarga yang barokah itu ya tidak boleh hanya individunya. Wis jarno jar karepe selera kuno, poso gak poso karepe dhewe sudah
Yang penting pokoknya awake dhewe poso, aku poso, anakku terserah, toleransi. Nah, itu ndak bener gitu. Termasuk umpama yang ada yang ketiduran nggak bangun-bangun, ya dibangunin. Jangan keliru, sakno wis turu, sakno ngene gak kuat juga poso. Wah, itu nggak bener gitu. Enggak baik seperti itu ya. Iya. Ya tadi itu dibangunin, ayo sahur. Termasuk kalau beliau anak-anak itu yang dilatih tadi itu dibujuk-bujuk gitu. Mulai juga nanti ketika tidur malam, nggak boleh tidur malam-malam loh ya, supaya nanti bangun sahurnya enggak. Iya kan, kalau terlalu malam terus nanti bangunnya kan itu. Iya, sulit. Dan ya, saya siap-siap seperti itu. Anak saya biasanya kalau sudah Ramadan gitu habis pulang tarawih itu nanti jam 9 sudah rata-rata tidur. Padahal biasa jam 11 barang baru tidur. Tapi ketika dibangunin sahur, enak dapatnya. Ayo sahur bangun. Langsung aja. Kalau terlalu malam ini kan kurang, sehingga nanti juga rotok ngelurat. Nah iya gitu. Iya. Ini bagian daripada bersama-sama untuk berburu barokah, berburu maghfirah melalui premium. Masya Allah. Oke. Oke. Berburu barokah, berburu maghfirah, BBM itu juga melalui yang lain, bukan hanya premium, tapi juga solar. Solar. Ya. Napa niku artinya solar ya? Iya. Bagaimana suami istri itu saling mengambil solar itu. Apa solar itu? Salate luwe aktif lan rajin. Salate luwe aktif lan rajin. Betul kan? Nggih. Salat luwe aktif, LA aktif rajin. Nggih. Artinya apa itu? Ya yang rutin jelas kan, yang fardu itu. Nggih. Nggak boleh sama sekali ditinggal itu. Tapi rajin itu meningkatkan kuantitas dan kualitasnya dari sholat itu ya. Kuantitasnya ya tetap sholat seperti yang ada itu, yang wajib, yang fardu itu. Ya. Tapi supaya lebih berkualitas itu mungkin jamaahnya lebih diperhatikan. Gitu kan. Kemudian yang rutin wajib itu sholat 5 waktu itu. Bagian daripada rajin itu lalu menambah kesunahan. Salah satu kesunahan yang sudah tidak asing lagi bagi kita ketika di bulan Ramadan dan malam hari itu setelah Isya adalah tarawih. Itu kan ibadah sunnah spesial di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kan nggak ada tarawih. Iya hanya kan? Ramadan saja. Ya, kalaupun yang lain itu bukan tarawih tapi titir atau tahajud, kalau itu tiap hari ya. Nah ini bagian daripada upaya untuk meraih barokah, meraih untuk maghfirah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qama Ramadan itu qiyamul lail. Qama itu qiyamul lail berarti ya artinya ya. Tidak tidur tapi qiyamul lail itu bangun untuk melakukan sholat sunnah. Di antaranya ya tarawih gitu ya. Witir atau yang lain itu. Ketika orang itu melakukan itu, maka janji Allah, janji Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, disepuro dosa-dosanya. Tadi dengan premium juga disepuro, dengan premium juga barokah. Ini dengan solar juga sama, dapat barokah, barokah itu apa? Barokah itu kebaikan yang melimpah. Termasuk kalau kebaikan itu diartikan pahalanya melimpah. Gitu. Nah, salat sunnah di bulan Ramadan itu kan dihitung sama dengan fardu pahalanya. Oh, dihitung dengan itu. Fardu dihitung dengan fardu yang berlipat-lipat. Gitu loh ya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk suami saja, tidak hanya berlaku untuk istri, tapi itu kan bagaimana keluarga itu juga sama-sama punya semangat seperti itu. Ya, kalau dulu pengalaman ya zamannya masih Covid dulu. Covid dulu itu kan nggak boleh berjamaah, nggak boleh, itu kan di masjid ya. Ada pembatas. Ya, kita rencanakan, kita rancang di keluarga, jamaah dengan keluarga, anak-anak gitu. Nah, setelah
setelah selesai masa itu dan sudah diperbolehkan untuk bersama-sama ketika itu kembali lagi ke masjid. Mengingatkan. Nah kebetulan kalau seperti saya itu kan rata-rata kan mesti keluar gitu ya kalau tarawih itu. Ya mengajak, ayo siapa yang ikut. Anak-anak itu juga. Kalau enggak di sini aja di sini ya nggak apa-apa, monggo. Kadang-kadang kan variasi. Iya. Pengen ya monggo kita tawari. Cuman kalau sudah dengan keluarga ya biasanya terus bawa mobil gitu kan gitu toh. Cuman juga akan lihat situasi tempatnya juga. Kalau terlalu jauh biasanya kan nanti terjadi kemacetan apa itu biasanya kita pakai sepeda aja. Sementara nggak usah ikut gitu. Tapi kalau jalannya agak longgar dan waktunya nanti juga terjangkau ya mobilnya tidak apa-apa. Bersama. Itu namanya apa? Sama-sama mengajak untuk berburu berkah dan maghfirah melalui sholat. Di samping ada tarawih, tetap tahajud juga. Karena itu bukan hanya berlaku untuk Ramadan. Witir juga begitu, bukan hanya berlaku untuk Ramadan tapi juga seluruh waktu setiap malam itu. Tambah barokah gitu. Ya, cuman kalau tarawih itu ya sebetulnya kalau cari waktu yang ideal itu supaya pahalanya sempurna itu ya memang setelah jam 12 malam. Iya, setelah tengah malam. Karena Rasul menyatakan afdhalus sholawati ba'dal faridati, seutama-utama sholat setelah sholat fardu itu adalah as-sholatu fi jawfil, sholat yang dilakukan di tengah malam, setelah tengah malam. Setelah ya di atas jam 12. Iya. Nah termasuk tarawih itu kalau mau cari ingin pahala yang besar ya memang setelah jam 12 ke atas. Masya Allah. Anggap itu kita katakan tengah-tengah malam itu ya. Iya. Cuman itu mungkin bisa berlaku untuk individu-individu lah. Nah, jika dengan cara dilakukan setelah Ramadan setelah jam 12 ke atas itu dilakukan, ternyata survei membuktikan nggak seberapa yang ikut. Iya. Maka daripada nanti nggak seberapa yang ikut, ya sudah. Untuk yang umum habis sholat isya langsung terawih. Habis isya terawih. Dan dengan itu zamannya banyak, ya nggak apa-apa. Cuman nanti bagi individu yang mau ingin mendapat pahala dan barokah maghfirah itu ya secara khusus sholat menambah sendiri yaitu tahajud. Kalau ketika tadi tarawih berjamaah tadi sudah ada witirnya, sudah yang 1 rakaat itu loh. Iya. Sudah bersama-sama. Ya nanti kalau malam itu sholat lagi itu nanti ya cukup tahajud saja atau sholat tahajud saja atau apa, nggak pakai witir gitu loh. Masya Allah. Tapi kalau niatnya nanti itu aku engkau tak tahajud jam 2:30 tangi aku sakit gamel witir bagus. Ya, aku engkau nanti gak ikut witir dulu karena aku mau nambah, aku mau loh gitu. Nanti setelah itu baru sholat witir diakhiri dengan witir itu tadi itu. Ya, kecuali kalau dia itu sebagai pemimpin sholat dalam arti imam yang mengikuti apa yang ditentukan di masjid tersebut. Atau kalau memang nyata-nyata nanti nggak ikut witir ya memberitahu sama takmir, tolong nanti untuk yang witir ada yang imami ya saya tak duduk aja dulu karena mau nambah sendiri. Ya boleh, itu salah satu solusi. Tapi sebaiknya ya tetap sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kebutuhan tadi itu di masjid itu ya nanti tetap ya witir karena ngimami untuk jamaah kan. Lah perkara nanti mau nambah itu tidak menutup kemungkinan juga nanti nambah walaupun sudah witir. Ya nggak nambah tahajud tapi ketika itu nggak usah witir gitu karena sudah di witiri tadi itu gitu. Nah itu sebisa mungkin ya bersama-sama. Supaya barokah maghfirah itu untuk keluarga bukan hanya perorangan. Maka keluarga yang peduli seperti itu, inilah keluarga yang barokah. Termasuk itu cermin keluarga surgawi. Masya Allah. Berburu barokah melalui sholat. Apalagi ditambah dengan tahajud tadi jelas wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba itu di surat Al-Isra kalau nggak salah 79 itu. Di antara sebagian malam bangunlah kamu untuk bertahajud sebagai batas spesial untuk kamu.
Masya Allah. Ya kan, nafilatul Spesial. sunnah spesial. Iya. Asa ayyabataka, agar dengan itu Allah akan menempatkan kamu maqaman mahmudah pada tempat yang terpuji. Nggih. Ya maghfirah, ya derajat yang mulia dan seterusnya. Terus nanti makom kedudukan tadi yang mulia di hadapan Allah dimuliakan, maka nanti di hadapan manusia juga akan mulia. Masya Allah. Tahajud, maka konsepnya ya mungkin habis tarawih, kemudian harus sesuai dengan rutinitasnya, lalu istirahat, ya. Nanti bangun jam 3, jam setengah 3, jam 3, pokoknya sebelum subuh, terus sebelum sahur, itu bagus itu. Khususon itu, tambah barokah. Barokah itu artinya kan kebaikan yang melimpah. Iya, berlipat-lipat. Bertambah-tambahnya kebaikan di situ. Oh, dapat barokah, dapat maghfirah. Ditambah lagi menyadarkan keluarga tentang bagaimana juga harus menggunakan pertalit. Napa niku pertalit ya? Nggih. Mas Ishak, itu kan juga sering kita dengar syahrul Ramadan, syahrul ibadah. Iya. Apa itu? Bulan Ramadan itu bulan ibadah. Ibadah. Nggih. Artinya orang itu yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan itu seluruh perjalanan waktunya itu, aktivitasnya itu ada nilai ibadahnya. Kan ada hadis yang sering kita dengar juga, sumtus shaimi tasbihatun. Orang puasa itu meneng tok iku padha mbek maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi tentu menang ketika bersama orang banyak, berdiam. Usumnya orang itu ngobrol ngecepres ngalor ngidul kakak, bahkan tambah kadang-kadang ghibah, kadang-kadang fitnah, tapi dia ndak ikut-ikut, aku diam saja. Wah, itu luar biasa. Itu seperti orang bertasbih. Biasa kan gak isoan ngono iku, ono kanca ngrasani kanca fitnah itu kadang-kadang mesti nimbrung malah ngecori kadang-kadang. Enji kudu melok ae. Gak ngono, menurut aku malah dhek lho ngono tambah gendeng iki. Tambah dadi ngoten nggih. Nah, itu nanti terkait dengan pertamak gitu nanti itu. Apa sih pertalit itu? Ramadan kan bulan ibadah. Maka sebisa mungkin nilai-nilai apa perjalanan hidup kita selama Ramadan itu bernilai ibadah. Sampai begitu besarnya peluang ibadah itu, tidur pun orang dicatat sebagai ibadah. Itu ukuran minimal. Daripada nanti kalau nggak tidur malah ngerasani orang, malah maksiat, malah dosa ya. Iya. Itu ukuran minimal. Tapi kalau dengan tidak tidur itu dia ngaji, baca Quran, ya mencari ilmu, atau dia bekerja, ya malah lebih bernilai ibadahnya itu. Itu namanya pertalit. Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Nggih. Masya Allah, perlu tambah amal lillahi ta'ala. Sehingga ketika Ramadan datang supaya barokah itu bukan hanya puasanya yang dipedulikan. Ya tadi itu. Sholatnya. Terus ditambah lagi biasanya sakliyane Ramadan itu maca Quran itu kadang-kadang yoga. Maka Ramadan dicanangkan tiap hari. Atau kalau di Ramadan itu mungkin hanya setengah juz. Tapi bagaimana dengan Ramadan ini? Dia sempatkan paling nggak minimal 1 juz. Sehingga nanti 1 bulan itu khatam. Iya kan? Iya, betul ya. Tapi kalau biasa selama ini 1 juz, ya bagaimana dengan Ramadan? Akhirnya ditambah. Kalau bisa karena ini bulan yang penuh berkah itu, aku nih sak bulan ini sampai khatam sepisan. Gitu. Ya, maka tergantung orang itu mau sudah meniatkan apa tidak itu. Kalau sudah diniatkan itu, ya iso umpama dalam biasanya jam sekian gitu, jam berapa ngaji gini-gini, maca Quran, terus karena ada aktivitas, nanti itu merasa punya hutang itu. Masya Allah. Maka nanti akan dibayar jam berapa ketika sempat itu. Nggih. Itu namanya tadarus, ada bersama, ada sendirian. Iya. Hari itu Ramadan juga bulan Syahrul Quran. Iya kan? Iya, betul ya. Apa? Ya karena memang Ramadan itulah pertama kali Allah menurunkan Al-Quran. Ya Allah. Tapi di antaranya dengan makna bulan Ramadan, bulan Quran itu, hendaklah ketika bulan Ramadan itu orang itu ingin memperbanyak amal ibadahnya lillahi ta'alanya itu di antaranya melalui maca Al-Quran. Target
Al-Quran memberikan dengan baca Al-Quran diberi pahala, apalagi sedang puasa, apalagi di bulan Ramadan, barokahnya berlipat-lipat. Masya Allah. Kalau secara umum kan baca Quran sak huruf 10, kalau 2 huruf kan 20, itu huruf. Kalau satu ayat ini ada 100 huruf kan, tambah 100 ayat sama dengan 1000 ayat. Subhanallah. Semangat. Karena itu pahala-pahala rahmat ya Allah diturunkan di situ juga. Nah itu kan kalau kita bicara tentang hidup dipayungi rahmat Allah melalui Al-Quran. Setelah diimani lalu dibaca, lalu dikaji mana-mananya, lalu diamalkan, tambah barokah. Wes baca Quran ditambah ya, sehingga ya itu tadi syiar sekarang itu habis tarawih orang-orang nggak langsung pulang tapi ngaji tadarus sampai jam 10, pakai pengeras di atas nanti bawah gitu ya. Apa daripada ganggu orang juga nggak apa-apa, pakai dalam masjid saja. Nanti kalau sudah capek jam 10 selesai istirahat karena besoknya lo gitu. Bahkan kalau dulu saya itu zaman masih remaja dulu, zaman masih di kampung dulu itu semalam suntuk khotmil Quran itu. Tidak. Cuman aplosan. Ada yang nanti sampai jam 10, jam 11, terus nanti setelah jam 12 gantian dibangunin. Gantian. Kadang-kadang ya pernah saya itu nyoba itu semalam suntuk itu khataman itu. Quran. Mari ngono ya, cuman paginya memang nggak ada aktivitas ya. Istirahat malamnya itu siangnya itu. Ya nggak apa-apa ngatur gitu. Jadi semangat untuk bagaimana menambah berkah, menambah amal, di antaranya yang baca Quran. Selain itu ya apalagi menambah pahala lillahi ta'ala itu ya sedekah. Maka di bulan Ramadan kan semangat orang bersedekah itu semakin tinggi. Masuk ketika tarawih itu terus ono kaleng lewat itu kan biasanya kan kau ono isak terus, tapi dengan tarawih itu ono gitu. Terus takjil, buka gitu sih. Semangat dicatat siapa yang mau takjil hari ini gitu. Kenapa? Karena orang yang memberi makan orang yang sedang berpuasa untuk takjil itu dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Selain puasanya dia sendiri. Double berarti nih. Khatmil Quran malam hari itu juga supaya orang-orang itu ada motivasi semangatnya. Selain pahala itu kan juga seneng kalau dikasih kopi, dikasih minuman, dikasih makan kecil atau apa. Yes, nggak apa-apa, itu semua bagian daripada sholat. Sedekah lancar. Bukan kotak sing lancar ya. Nah, ini berburu berkah, berburu maghfirah di bulan Ramadan. Keluarga muslim itu ditata seperti itu. Sehingga nggak bisa, kalau bisa itu bukan hanya individu-individu tapi bersama-sama. Mengajak, pembantunya juga diajak, ini semuanya gitu. Tapi masih ada yang penting loh ya. Pertama itu supaya semakin barokah. Pertama itu perkuat takwa maksimal. Nah, target orang puasa itu kan takwa itu. Takwa itu menjalani perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, lalu menjauhi larangan Allah, larangan yang bersifat haram atau yang makruh. Iya, menghindari hal-hal yang nggak penting itu juga bagian daripada ketakwaan itu. Nah, maka kenapa puasa itu kok pahalanya nggak dihitung loh, barakahnya nggak dihitung ya? Iya. Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada pertama ketakwaan yang maksimal, komunikasi spesial antara hamba dengan Allah, yang lain kan nggak tahu. Sampai dengan saya poso apa enggak kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Sekarang kelihatannya nggak apa-apa, tapi nanti kalau pura-pura jeding nang pipis terus ngerti banyak sak jeding saya perlu. Iya dah. Iya. Tapi itu tidak dilakukan kenapa? Allah. Masya Allah. Kita di bulan puasa masih banyak makanan. Terus itu kan juga bagaimanapun secara naluri manusia ya seneng aja dulu panganan itu. Iya, Tapi kita tidak makan di situ, tidak membelinya, bukan karena nggak punya, bukan, tapi karena kita lagi mengendalikan diri. Masya Allah. Kenapa? Ketakwaan itu menjalani apa yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarang. Jadi bukan menjalani apa yang kita senangi,
dan menjauhi apa yang tidak kita senangi, bukan. Iya. Tapi menjalin apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ukurannya di situ, maksimal di situ. Kalau bicara dari sisi komunikasi spiritual, itu di bulan puasa itu ibadah yang XL kartunya itu. XL nopo niku ya. Ekstra lillah. Lillah. Masya Allah. Wis berburu berkah dan maghfirah dalam keluarga muslim. Nanti kita akan belajar dari sisi yang lain apa tentang rahasia ibadah puasa dalam jangka mencapai untuk keluarga yang sakinah. Baik Dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali Dulur Yai. Ini sudah ada yang sudah masuk Yai, boleh diterima ya Inji. Ada dari Aba Gatot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Aba Gatot. Nggih, monggo. Penjelasan itu apakah ada sholat khusus yang dilakukan tahajud atau semua sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari itu yang disebut tahajud? Nggih. Nggih. Jadi gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Yai. Qiyamul Lail itu lebih umum, tahajud, tasbih, witir, taraweh atau sunat mutlak itu dikerjakan malam hari, namanya Qiyamul Lail. Nggih. Nah, tahajud itu bagian dari Qiyamul Lail selain taraweh. Nggih. Nah, tarawih itu kan biasanya spesial ketika Ramadan. Ya, hanya Ramadan ya. Di luar Ramadan nggak ada tarawih, yang ada adalah tahajud, adalah witir. Jadi tahajud itu bagian dari Qiyamul Lail, tapi Qiyamul Lail tidak hanya tahajud. Sehingga tahajud itu spesial, lebih spesial lagi untuk setiap malamnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya saja nilainya orang tahajud di bulan Ramadan tentu lebih besar daripada biasanya di ya. bulan yang lain, karena tadi berkah, tadi kan kebaikan yang melimpah. Nggih. Jadi nilainya tahajud di bulan Ramadan dengan di luar itu ya beda. Oh, Masya Allah. Nggih. Dan sampai Al-Quran sudah spesial menyatakan wa minal laili fatahajjat, ya, Nggih. nafilat di antara sebagian malam bertahajudlah kamu. Nah, sebagian itu di situ adalah apabila tahajud itu dikerjakan setelah tengah malam. Nggih. Kalau sebelum tengah malam itu ya salat biasa, qiyamul lail biasa, witir boleh atau apa. Tapi kalau tahajud itu sebaiknya ada setelah setengah malam. Nggih. Ya. Nggih. Nah, setengah malam itu yang terbaik itu adalah sepertiga yang terakhir. Nggih. Lebih dari jam 2, jam setengah 3, jam 3, jam setengah 4, pokoknya sebelum subuh itu. Ya. Harus syaratnya harus tidur dulu Ya, gimana ya. Idealnya begitu. Jadi orang itu bangun terus sholat itu. Memang itu kan ada berat karena Iya. tapi karena berat itu menambah, Pak. Oh, gitu ya. Nggih. Makanya tahajud itu di situ. Tapi kalau sekiranya itu orang itu kalau ada aktivitas sampai mungkin jam 2 sampai jam 1, terus wah ini nanti kalau tidur dulu kebablasan malah aku tak tahajud deh, wong ki jam 1 jam 2 tahajud. Bagus itu. Oh, iya, berarti Jadi tahajud. konsepnya itu ya ideal itu ya tidur mungkin jam 10, jam 11 terus bangun jam 3 katakan begitu. Itu sebelum sahur lah katakan gitu. Nggih. Dahulu kan salatnya dulu daripada sahurnya. Kecuali kalau sudah mepet gitu lah. Nggih. Ya, langsung sahur berarti nggak pakai tahajud nanti itu. Iya. Makanya itu apa? Bangun terus tahajud baru sahur. Tidur bangun itu tahajud. Nggih. Tapi kalau sudah tidur nggak bangun-bangun itu bukan tahajud, namanya tahanyut. Nanti ngelaken di dan untuk itu Allah sudah berjanji asa ayyab asaka maqamam mahmud. Di kesempatan yang lain itu apa? Kumil laila illa qalila nisfahu awing kusminu qalila. Bangunlah kamu di saat malam itu sudah tinggal sedikit. Artinya apa? Nanti akhir seperti yang terakhir tadi itu.
atau separuhnya. Loh gitu. Auzid atau tambah, warattil Qur'ana dan baca Al-Qur'an. Ada janji, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kalau kamu punya kebiasaan kopiah bangun malam, qiyam tadi itulah itu. Ada rahasia apa? Inna nasyiatal laili asatu wat'a. Itu sesungguhnya bangun malam itu adalah waktu yang paling tepat. Wa aqwamu qila, dan kata-kata yang disampaikan atau permohonan doa dan itu paling berbobot. Masya Allah. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Aku akan tancapkan ke dalam dirimu, aku akan titipkan pada dirimu qaulan tsaqila, ucapan-ucapan yang bermakna dan berbobot. Makanya kita itu kan kadang-kadang mendengarkan orang bicara itu sangat bermakna, sangat bobot. Walaupun kata-katanya biasa, tapi karena dia yang menyampaikan, rasanya beda kita mendengarnya. Gitu deh ya. Sementara ada orang yang bicaranya mulu macam-macam, tapi gak efek lah. Itu hubungannya dengan apa itu qaulan tsaqila itu di situ, termasuk doa gitu. Oh, juga pengaruh ya. Iya. Masya Allah. Baik. Ya, karena waktunya juga terbatas nih ya. Ya gitu Pak ya. Jadi memang tahajud itu ya tahajud spesial gitu ya. Bukan tarawih itu tahajud, bukan. Tarawih, witir, hajat ya hajat, tasbih ya tasbih, tahajud ya tahajud. Tapi semuanya itu jika dikerjakan pada malam hari itu bagian daripada qiyamul lail. Baik. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih ini terasa hidup hampa. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Masya Allah. Waktu dan gelombang ya sama. Mudah-mudahan kita sehat, barokah, panjang umur, dipertemukan lagi nanti dengan Ramadan sampai selesai. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, oke. Matur sembah nuwun Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.